menjelaskan materi inisialisasi variabel untuk menyelesaikan tugas mata kuliah tingkat komputasi. Saya mahasiswa atas nama Karuna Teresia Sarlis dengan NIM 021 Saya Agustinus Rizky Arianto dengan NIM 021 180031. Dan saya atas nama Dami Yohanes dengan NIM 021 180007. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar mengenai inisialisasi variabel. Di sini saya akan menjelaskan apa itu inisialisasi dan apa itu variabel. Inisialisasi merupakan proses penginputan nilai ke dalam sebuah variabel. Sedangkan variabel merupakan tempat atau wadah untuk menampung sebuah nilai yang dapat berubah-ubah selama proses program. Proses penjumlahan pada kalkulator dan komputer memiliki perbedaan. Jika pada kalkulator kita cukup menginputkan nilai dan operator apa yang ingin kita gunakan. Sedangkan pada komputer jika kita ingin melakukan proses perhitungan, maka kita membutuhkan sebuah variabel untuk menampung nilai yang akan kita gunakan untuk melakukan perhitungan tersebut. Baik, di sini saya akan memberikan salah satu contoh program sederhana untuk melakukan proses perhitungan dengan menggunakan variabel sebagai tempat untuk menampung nilai yang akan kita input. Baik, sebelum kita mencoba programnya, saya akan sedikit menjelaskan codingan dari program di atas. Pada baris pertama ada A sama dengan 2, jadi A di sini berfungsi sebagai variabel. Kemudian 2 merupakan nilai dari variabel A. Nah, untuk menuliskan nilai dari variabel kita membutuhkan operator sama dengan. Jadi operator sama dengan ditempatkan di antara variabel dan nilai dari variabel tersebut. Kemudian baris selanjutnya ada B sama dengan 5. Jadi B itu merupakan variabel kedua dengan 5 sebagai nilai dari variabel B. Pada baris berikutnya ada C sama dengan A kali B. Nah, C di sini merupakan variabel baru yang dibuat untuk menampung nilai dari proses perhitungan variabel A dan variabel B. Nah, variabel C tadi sudah berfungsi sebagai variabel baru untuk menampung hasil dari proses perhitungan variabel A dan variabel B. Sebaliknya, jika user tidak ingin membuat variabel baru untuk menampung hasil dari proses perhitungan dua variabel di atas, maka codingannya akan berbeda. Jadi A sama dengan 2, enter, B sama dengan 5, enter A kali B, enter, dan komputer akan menampilkan hasil dari proses perhitungan tersebut tanpa memberikan variabel untuk menampung nilai dari proses perhitungan tersebut. Nah, sekarang kita masuk pada materi baris-baris pembuka. Jadi di sini ada 3 baris pembuka, yaitu baris pembuka clear, close, dan CLC. Jadi kalau clear berarti itu merupakan codingan yang berfungsi untuk membersihkan memori pada komputer. Sedangkan close itu berfungsi untuk membersihkan gambar dari layar monitor, dan CLC itu berfungsi untuk membersihkan. Oke, baik. Di sini kita akan mengenal cara membuat grafik. Untuk sebuah informasi agar mudah dipahami atau dianalisis apabila informasi tersebut sudah dalam bentuk grafik. Di sini kita akan membuat 2 grafik, yaitu grafik kecepatan gerak mobil dan grafik dengan 2 garis. Yang pertama, grafik mobil. Grafik perubahan kecepatan mobil dari titik 0 atau di mana mobil belum bergerak dan sampai pada ke titik kelima atau pada detik kelima. Dengan skrip yaitu
A sama dengan 2, di mana A sebagai variabel penampung nilai. T atau kecepatan, di mana waktu atau detik yang akan dihitung dari 1 sampai 5. Jika ingin menampilkan keterangan pada grafik, maka bisa ditambahkan script dengan plot sampai pada dengan Y label. Maka pada grafik yang ditampilkan akan muncul keterangan tersebut. Membahas yang kedua, yaitu grafik dengan 2 garis. Ketika kita telah memasukkan kode scriptnya, maka untuk menampilkan garis pada grafik, kita bisa menambahkan script. Kita bisa menambahkan script explode F, explode G, dan untuk mengaktifkan garisnya kita harus menambahkan hold on, maka 2 garisnya akan muncul pada grafik. Yang berikutnya, perhitungan berulang. Perhitungan berulang biasa disebut juga looping, sering digunakan dalam bahasa pemrograman. Ketika ingin membuat banyak kondisi, maka digunakan perulangan agar kode menjadi lebih praktis. Di sini ada 2 perulangan. Yang pertama, perulangan for. Untuk perulangan for sendiri digunakan untuk mengulang suatu proses yang telah diketahui jumlahnya. Yang kedua, perulangan while. Perulangan while ini sendiri digunakan untuk mengulang suatu. Untuk contohnya sebagai berikut. For sama dengan 1 berbanding 10, 1 berbanding 10, di mana 1 sebagai nilai awal dan 10 sebagai nilai akhirnya. Kemudian disp A ini
sebagai atau berfungsi untuk menampilkan variabel, yaitu variabel A. Kemudian kita simpan terus run. Nah, untuk hasil range awal di sini 1 ditambah 1 sehingga menjadi 2, dan untuk nilai seterusnya ditambah dengan 1. Contoh berikutnya kami menggunakan selisih untuk mengerjakan ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, untuk menggunakan selisih, contoh selisih ini kita tinggal menambahkan angka 2 di codingan awal untuk ya mempersingkat waktu. Kemudian kita simpan and run. Oke. Hasil 1 sebagai nilai awal dan 3 didapatkan dari penjumlahan 1 dan selisih penjumlahan 1 ditambah dengan selisihnya yaitu 2. Dari hasil tersebut akan dijumlahkan terus sampai nilai akhir atau range-nya 10. Apabila hasil melebihi 10 maka nilai yang diambil kurang dari 10, yaitu di sini 9. Berikut contoh menggunakan perulangan while sebagai berikut. A sama dengan 1. A sebagai penampung variabel 1. While A kurang dari sama dengan 10, yaitu nilai A bisa kurang dari atau sama dengan 10. Di A sama dengan A tambah 1 variabel A sama dengan A tambah 1, di mana nilai variabel A yaitu 1 akan ditambah dengan nilai 1. Kemudian hasilnya ini. Contoh yang kedua kita menggunakan selisih. Kita menggunakan coding yang tadi, cuman kita menambahkan di sini menggantikan angka 1 dengan contohnya angka 3. Kemudian kita simpan dan running. Hasilnya seperti ini.